Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di sini aku mau ajak kamu untuk memahami porsi kerja yang bisa kamu selesaikan itu kayak gimana. Oke, yuk. Maksudnya gimana? Ya udah kita bahas aja ya. Jadi, pada akhirnya diinginkan atau enggak, disadari atau enggak, setiap orang punya keterbatasan energi, waktu konsentrasi, kemampuan, juga keleluasaan untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai atau apa yang dimulai. Pahami porsi kerja yang bisa kamu selesaikan dalam rentang waktu tertentu, bantu kamu untuk bisa produktif di saat yang tepat. Jadi misalnya, kayak kadang kita kita tuh terlalu maksain buat sampai overwork gitu. Ini nggak salah, cuman semakin sering nantinya ya, semakin sering ini motivasinya atau energinya ini nanti semakin terbatas. Maksudnya gimana? Jadi gini, ngobrolin misalnya bikin misalnya ada pekerjaan buat bikin 10 konten per hari gitu. Ini kita kerja freelance ya. Ini kita kerja freelance dan nggak ada tuntutan harus gimana-gimana gitu. Nah, bikin konten 10 konten sehari. Kalau misalnya nih, pagi-pagi kita bagi waktu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, pagi ini 100% energi kita. Siang ini let's say 50%, sore ini udah 0%, dan malam ini recharge harusnya. Recharge dari 0 balik lagi ke 100. Oke. Ideally cycle-nya kayak gini. Tapi yang namanya pekerjaan nggak bisa nunggu dong. Ya kan? Gitu. Nah, momennya adalah ini di day 1 misalnya, di day 1 pagi, siang, sore, ternyata day 1 kamu maksain. Yang harusnya recharge dari 0 sampai 100, tapi karena dari 0 ini udah dipaksain terus kerja, momen recharge-nya cuman bisa sampai 70% misalnya. Yang nanti 70% ini naik ke sini. 2, 70% gitu. Karena dari pagi sampai siang ini kita butuh energi 50% dan siang ke sorenya kita butuh energi 50%, maka dari 70 di siangnya bakal jadi 20 dan di sorenya bakal jadi minus 30. Dan di sini recharge mulainya dari minus 30. Kebayang nggak maksud aku? Jadi pada akhirnya kita perlu tahu nih, kalau misalnya 10 konten nggak bisa kita selesaiin dalam satu hari itu dan satu malam, atau bikin waktu kita istirahat itu berkurang, maka pastikan kontennya dikurangi sampai dapat balance-nya. Misalnya balance-nya di 5 dan cycle ini 100, 50, 0, recharge 0 sampai 100-nya tetap kejaga. Itu optimal banget tuh cara kerja yang kayak gitu. Dengan kamu tahu cara kerja yang optimal dan sistem kerja yang optimal untuk bisa memaintain motivasi kamu dan energi kamu itu, maka kamu bakal bisa produktif dan kamu bisa prediksi bahkan jauhnya. Kamu bisa prediksi kapan kamu produktif. Dan kamu tahu kapan waktunya kamu produktif dan kapan waktunya kamu buat istirahat gitu. Karena pasti setiap orang punya keterbatasan energi, waktu konsentrasi, kemampuan juga keleluasaan buat menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi, pada akhirnya cari tahu porsi terbaiknya. Porsi terbaiknya. Yang proporsional adalah yang tadi aku udah jelasin. Yang let's say paginya mulai 100%, siangnya 50%,
sorenya 0%, malamnya recharge 0 sampai 100%. Ini udah paling optimal dari pengalaman aku, dan aku pun masih nyari sebenarnya gimana cycle-nya. Atau misalnya mulai dari siangnya 100%, di sini 50%, malamnya baru habis, terus dari paginya sampai siang ngecas dari 0 sampai 100%, terserah. Gitu loh. Ini bisa diputerin juga. Jadi misalnya di sininya 100 gitu kan, di sininya 50. Atau kita bedain warnanya. Atau yang cycle kedua misalnya kamu baru bisa kerja dari siang. Ya udah nggak apa-apa. Dari sini 100%, ke sorenya 50%, di malamnya 0%, dan di paginya recharge 0 sampai 100%. Ini nggak apa-apa. Kita mau mulai dari sore juga boleh. Mau mulai dari malam silahkan. Tapi yang jelas proporsi cycle antara ini nih. Proporsi kerja dan recharge-nya ini disarankan untuk balance dan tetap. Oke? Gitu guys. Oke, coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.